Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gaifu. Sekarang Gaifu, Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Gereja yang tidak berdasarkan doktrin, melainkan berdasarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan melihat mengenai siapa kelompok anjing dan babi yang terdapat dalam Matius 7 ayat 6. Jadi yang mengelompokkan anjing dan babi itu bukan saya, tetapi Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Matius 7 ayat 6. Jadi kalau mau komplain, jangan komplain ke saya, komplain saja sama Yesus. Amin. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah itu ayat Alkitab, bukan tafsir, bukan asumsi saya. Yesus dengan tegas berkata, jangan, berarti melarang. Apa itu barang yang kudus dan mutiara itu? Itulah firman Tuhan. Ayat-ayat Alkitab. Jangan sembarang share ayat-ayat Alkitab kepada kelompok anjing dan babi. Karena percuma. Dibaca juga enggak, malah diinjak-injak. Akhirnya berbalik menyerang kita. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Nah ini kata Paulus. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Oh ternyata anjing-anjing itu adalah pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat palsu. Itu yang pertama. Jadi pekerja yang jahat itu bukan gembala. Kalau gembala memberikan dirinya bagi dombanya. Kalau pekerja-pekerja jahat hanya mencari keuntungan. Begitu ada musuh, ada serigala yang menyerang domba, dia lari. Itu pekerja-pekerja palsu. Yang pertama Yang kedua, siapa kelompok anjing dan babi itu? Itu yang kedua adalah penyunat-penyunat palsu. Maksudnya orang-orang yang hanya sunat fisik dan bukan orang yang sunat hati dan telinga. Orang yang sunat hati dan telinga secara fisik itu mendapatkan pujian hanya dari manusia. Tetapi orang-orang yang penyunat-penyunat yang dikehendaki oleh Tuhan, yang menyunatkan hati dan telinganya, dia mendapatkan pujian dari Allah. Itu bedanya. Roma 2 ayat 29. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Nah itu keras kepala tegar tengkuk. Yang hanya sunat fisik. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Nah ini ayatnya. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi orang-orang yang tidak bersunat hati, itu selalu menentang Roh Kudus. Yang hanya sunat fisik. 2 Petrus 2 ayat 22. Nah bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Ini kata Petrus anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya.
Nah, itu peribahasanya cocok itu. Anjing dan babi. Ya. 2 Petrus 1 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 20. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Tuh guru-guru palsu ya. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Ini guru-guru palsu janjinya apa? Menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Nah, ini ayat firman Tuhan ini. Ya kan? Padahal apa guru-guru palsu itu? Mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena ya, siapa yang dikalahkan orang? Nah, dikalahkan orang maksudnya apa? Kalah oleh doktrinnya si Tertullianus. Dikalahkan oleh si Tertullianus. Ya kan? Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Nah, hambanya si Tertullianus. Guru-guru palsu. Ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, coba perhatikan itu. Ya. Pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bukannya si Tertullianus, bukannya Allah Tritunggal Juru Selamat itu. Ini ayatnya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ternyata pekerja jahat itu, ya, penyunat palsu, guru-guru palsu adalah kelompok anjing dan babi. Jadi jangan marah sama saya kalau saya merangkumnya seperti itu. Lalu kita lihat siapa kelompok anjing dan babi yang dimaksud oleh Yesus. Satu, dari luar Kristen, yaitu para mukalaf, abal-abal itu. Jangan share ayat ke mereka. Dibaca juga enggak, malah menyerang balik dengan doktrin mengarang bebas mereka. Para mukalaf itu jangan share ayat kepada mereka. Yang kedua, siapa kelompok anjing dan babi itu yang dimaksud oleh Yesus? Ialah para penyembah Tritunggal. Jangan tuh, apalagi siapa tuh si Tritunggal ortodok kotok-kotok gitu. Jangan share ke ayat-ayat Alkitab ke mereka, ya. Mereka akan menyerang balik kita ya dengan doktrin mendirikan kebenaran sendiri. Yang ketiga, jangan share ayat-ayat Alkitab kepada penyembah Allah segitiga. Percuma men-share ayat ke mereka. Orang mereka Allahnya 3, merah, kuning, hijau, rupa-rupa warnanya, tapi ngakunya 1. Nggak akan dibaca ya kalau kita share ayat ke mereka, malah diinjak-injak lalu berbalik menyerang kita dengan doktrin yang tidak alkitabiah. Nah, yang keempat, siapa kelompok anjing dan babi itu? Yahweh Yer, yaitu saksi Yehova, Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Hasem, kayak orang bersin, Hasem gitu kan. Adonai dan lain-lain tuh. Jangan share ayat ke mereka. Yesus sudah mengingatkan. Jangan. Itu Yesus yang mengingatkan. Itulah sebabnya ya. Dalam saya sudah malas dialog gitu.
Saya juga sudah malas tuh, apalagi kalau mau debat-debat tuh. Percuma, dibaca juga enggak, malah nyerang balik pakai tafsir ayat-ayat yang ayatnya sih benar, itu firman Tuhan, pemahaman yang salah. Nggak jauh tuh, paling apa tuh, pribadi. Allah kok pribadi, nggak ada di Alkitab Allah pribadi. Allah Tritunggal nggak ada di Alkitab. Cari Allah Tritunggal, ada nggak? Nggak ada. Allah itu esa. Allah itu bukan pribadi, Allah itu roh. Allah itu satu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, satu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Itu jelas dalam dalam Yudas. Baca Yudas 1 tuh. Nggak pernah baca Alkitab sih. Baca Yudas 1 ayat 25. Saya bacakan deh kalau nggak mau baca. Allah yang esa, tuh Allah yang esa, bukan Allah Tritunggal. Allah yang esa, juru selamat kita. Tuh, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Kita baca ayat selanjutnya. Sejak kapan Yesus itu Allah? Sejak kapan Yesus itu Tuhan? Sejak kapan Yesus itu juru selamat? Ya, baca ini ayat selanjutnya. Ya, dari sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus itu bukan Tuhan Allah yang baru muncul kemarin sore, yang tahun 325 itu ya. Sebelum segala abad. Bisa membaca ayat ini enggak? Apa ayat ini di skip gitu? Baca ayat yang betul. Wahyu 1 ayat 8, apa kata Yesus? Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alfa itu abjad Yunani. Ya. Firman Tuhan Allah. Kan yang berlaku saat itu kan bahasa Yunani. Ya, kalau sekarang Inggris ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yang ada, itu dulu itu ada. Dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Perhatikan kata ada. Ada. Dulu ada, sekarang ada, dan sampai kapanpun ada. Yang maha kuasa. Itu Yesus. Allah kok Tritunggal. Allah kok Bapa. Nggak ada ayatnya itu. Nah itulah makanya yang dikatakan oleh Yesus. Jangan share ayat kepada anjing dan babi itu. Ya. Karena percuma. Dibaca enggak, malah nyerang balik dengan ayat-ayat yang dengan ayat-ayat yang tidak ada hubungannya, yang salah dimengerti. Ayatnya benar karena itu firman Allah. Amin. Jadi kita sudah jelas ya, empat kelompok gitu ya, yang yang dimaksud dengan kelompok anjing dan babi itu, ya. Satu, ya, para mukalaf itu yang di luar Kristen. Kedua, penyembah Tritunggal. Tiga, penyembah segitiga, Allah segitiga. Keempat, yaitu penyembah Yahweh. Amin. Jadi jangan komplain ke saya, komplain sama Yesus. Yesus adalah Tuhan Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.